Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wasyara itu wujubil jumati utawi pira-pira syarat wajib Jumat. Sab'atu asyara iku pitu pira-pira perkara. Al-Islamu suci iku Islam. Wal buluhu lan kaping pindho iku balik. Wal aqlu lan kaping telu iku duweni akal. Wal hurriyatu lan kaping papate duweni sifat merdeka. Wal lukuriyatu lan kaping limone iku sifat lanang. Wasihatu lan kaping 6 iku waras. Wal istitonu lan kaping pitune iku omah-omah. Pasal ini menjelaskan tentang syarat wajib Jumatan. Jadi seseorang yang memiliki ketujuh syarat ini otomatis wajib Jumatan. Jadi ada 7 syarat wajib Jumatan. Yang pertama Islam, kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, yang keenam sehat, yang ketujuh istiton atau bertempat di tempat itu. Misalkan kalau istiton ini gini, seseorang yang tempat tinggalnya di wilayah Semarang misalkan desanya itu namanya Tegalbang misalkan. Nah itu otomatis orang Tegalbang yang kewajibannya sholat di Tegalbang. Wasyara itu filiha utawi pira-pira syarate nglakoni Jumat. Salah satu iku telu. Antakuna suci iku nyento ana apa al baladu negara. Misron iku kutha. Au qaryatan utawa desa. Nah. Kemudian syarat pelaksanaan sholat Jumat itu ada 3. Jadi sholat Jumat bisa dilaksanakan itu syaratnya ada 3. Yang pertama pada sebuah kota ataupun di desa boleh. Wayakuna lan kaping pindho nek ku nyento ana al adatu apa wilangane Jumat. Arba'ina iku wong 40 min ahlil Jum'ati saking ahli Jumat. Nah, kemudian syarat bisa dilaksanakan sholat Jumat itu apabila orang yang Jumatan itu berjumlah 40 orang. Jadi 40 orang itu min ahlil Jumat. Maksudnya dari orang yang istiton tadi, yang bertempat di situ. Misalkan kalau desanya namanya Tuban ya, yang dari Tuban itu harus 40. Sedangkan orang yang di luar Tuban tidak bisa menggenapi jumlah 40 tersebut. Jadi misalkan kok orang yang Jumatan di Tuban itu orangnya cuma 12, itu kemudian yang selebihnya itu dari luar kota, itu berarti belum cukup untuk melakukan Jumatan. Itu jika mengikuti syarat yang 40 orang. Tapi jika mengikuti syarat yang minimal 12 orang ya sudah cukup. Wayakuna lan kaping 3 niku nyento ana apa al waktu bagian iku tetep. Nah, kemudian waktunya masih ada. Jadi waktunya sholat Jumat itu sama dengan waktunya sholat duhur. Jadi misalkan kok kelewat sudah waktunya asar, tidak boleh melakukan Jumatan. Tuh. Sekarang umumnya Jumatan yang jelas tepat waktu atau di awal waktu. Tapi kadang umumnya orang mengatakan tepat waktu, padahal harusnya kan di awal waktu. Jadi misalkan kalau Jumatan jam 2 boleh ya boleh. Kalau waktu asarnya itu jam 3, jam setengah 3.
Fa'in kharaja mongko lamun metu al waktu apa waktu, au adimat utawa ora anane asyurutu apa pira-pira syarat, sulaitu suliyat mongko den salat ti apa Jumat zuhron ing salat zuhur. Nah, kemudian apabila tidak memenuhi syarat atau apabila waktunya sudah di luar waktu sholat Jumat, maka ditiadakan Jumatan melainkan didirikan sholat zuhur. Jadi makanya kadang orang yang berpegang pada pedoman kitab ini, misalkan Jumatan kok jumlah orang yang Jumatan kurang dari 40, ada yang setelah itu melakukan sholat zuhur. Tapi ya terserah pilih yang mana, boleh, karena minimal 12 itu kaul khotib. Kalau jadid 40 orang. Wa farain dua utai piro-piro fardune Jumat, salah satun iku telu, khutbatani suci iku khutbah loro, yakumu kang ngadeg sapa khatib fihima ing dalem karone khutbatani, wa yajlis ulan lungguh sapa khatib bainahuma ing dalem antarane khutbatani. Kemudian syarat, kemudian fardu Jumatan itu ada 3. Yang pertama 2 khutbah yang dilakukan dengan berdiri. Jadi 2 khutbah dilakukan dengan berdiri. Yang kedua duduk di antara 2 khutbah. Wa antu sholia lan kaping telune iku nyento den solati. Rakaat ini khale rong rakaat fi jamaatin ing dalam jamaah. Kemudian syarat yang ketiga itu sholat Jumat harus dilakukan berjamaah. Jadi saya ulangi lagi, fardu Jumat itu ada 3. Yang pertama 2 khutbah yang dilakukan dengan berdiri, kemudian duduk di antara 2 khutbah bagi khotib. Yang ketiga, sholatnya dilakukan secara berjamaah. Wahai atuha utai piro-piro hayate Jumat, arba'u khisolin iku 4 piro-piro perkara. Nah, kemudian ada hayat Jumat. Tadi sunnah hayat Jumat itu ada 4. Al-husnu suici iku adus, watang full jasadi lan bersihake awak. Nah, yang pertama itu mandi dan membersihkan tubuh. Walab susiapi lan nganggo piro-piro sandangan albindi kang putih-putih. Nah, terus ayat yang kedua itu menggunakan pakaian putih. Jadi misalkan bajunya putih, sarungnya putih. Kalau nggak punya sarung putih, yo bajunya putih, sarungnya hitam atau warna yang lain boleh. Itu sekedar hukumnya hayat atau sunnah hayat. Wa khudhu dhufri lan ngetoki kuku, watibi lan gawe wangen-wangen. Nah, kemudian memotong kuku yang ketiga. Jadi yang ketiga itu memotong kuku. Yang keempat memakai wewangian. Itu hayat Jumat. Jadi saya ulangi lagi, hayat sholat itu mandi, hayat Jumat itu mandi, membersihkan tubuh. Yang kedua memakai pakaian yang putih. Yang ketiga memotong kuku.
Yang keempat, memakai wangi-wangian. Wistahabu lan den sunatake al-insatu apa nengklengake bi waktil khutbati ing dalem waktune khutbah. Jadi kemudian disarankan lagi itu insot. Insot itu diam mendengarkan ketika waktu khutbah. Jadi insot itu diam mendengarkan ketika waktu khutbah. Makanya Bilal itu angsitu wasma'u wa ti'u rahimakumullah sampai diulang 3 kali. Itu mengingatkan bahwa insot itu sangat dianjurkan. Waman lan utawi sapane wong takhola iku lamun mlebu sapa man wal imamu hale uta imam yaktubu iku khutbah sapa imam sholat mongko sholat sapa man rakaataini hale 2 rakaat khafifataini kang enteng karone sumaya jelisu mongko lungguh sapa man. Ya. Kemudian bagi seseorang yang baru masuk masjid dan ketika masuk masjid itu imam sudah khutbah, maka seseorang tersebut boleh melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, tapi harus diringankan, janganlah lama. Jangan terus sudah ada khutbah kita sholat sunnah bacanya surat Al-Baqarah sampai khutbah selesai, sholatnya baru selesai, itu tidak boleh. Jadi sholatnya harus diringankan, agak dipercepat, karena setelah itu duduk mendengarkan khutbah. Jadi demikian penjelasan tentang Jumatan. Semoga bermanfaat fid dunya wal akhirah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.